Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Hardiansyah Masya MPD selaku dosen pengampu konseling multikultural dan teman-teman yang saya sayangi. Di sini saya sebagai moderator perwakilan dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Rizkiatul Ula dan teman-teman saya yaitu Irin Lila Pertiwi dan Destiana. Di sini kami akan mempresentasikan dan memaparkan materi dari kelompok kami yang berjudul Menuju Pemahaman Multikultural. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu adalah diskusikan disiplin tim sebagai bidang studi dan praktik yang baru. Yang kedua, jelaskan konsep tim dan diskusikan beberapa perbedaan antara tim dan kelompok. Dan yang ketiga, diskusikan berbagai jenis dari kategori tim. Dan yang terakhir yaitu diskusikan pentingnya dan relevansi tim multikultural. Menurut Young 1998, beberapa tantangan utama dalam mengelola tim multikultural terkait dengan bagaimana orang-orang berhubungan satu sama lain, bagaimana mereka berkomunikasi satu sama lain, dan perbedaan dalam orientasi budaya mereka. Manajemen dan kepemimpinan tim multikultural melibatkan penanganan secara efektif dan kreatif terhadap berbagai tantangan yang muncul saat orang-orang dan latar belakang budaya berbeda berinteraksi satu sama lain untuk menyelesaikan tugas tim. Tujuan dari bab ini adalah untuk memperkenalkan apa yang diketahui tentang tim multikultural dan faktor-faktor yang berperan dalam memahami dan membuat tim ini efektif dengan menggunakan penelitian pengetahuan berbasis praktik. Menuju pemahaman tim multikultural, munculnya dan studi tim multikultural sebagai suatu disiplin. Mengapa tim ini muncul atau mengapa kita menciptakan tim? Manusia telah bekerja sama dan belajar untuk bekerja sama sejak awal waktu. Kerjasama dan bekerja bersama dianggap berharga dalam dan dari dirinya sendiri. Namun ada lebih banyak di sini. Kerjasama dan bekerja bersama menghasilkan efisiensi dan kepuasan yang tidak mungkin terjadi selain efisiensi dan pertimbangan yang lebih besar yang mengarah pada munculnya dan pembentukan tim. Pengembangan ini berkaitan dengan rasa kepuasan individu dan kolektif, pencapaian dan pembelajaran yang terjadi saat individu menggabungkan upaya untuk mencapai tujuan tim atau organisasi. Menuju pemahaman tim multikultural. Perkembangan terkini di seluruh dunia telah mempengaruhi semua sektor di mana masyarakat terorganisasi secara ketat dan longgar, swasta, publik, masyarakat, sipil, dan lain-lain. Oleh karena itu, sifat pekerjaan di masing-masing sektor telah dipengaruhi oleh globalisasi dan teknologi. Globalisasi dan teknologi telah menambah lapisan kompleksitas pada organisasi kerja, yang mengharuskan orang untuk saling bergantung untuk mengembangkan tujuan dan misi mereka dengan sukses dan efektif. Dalam pengertian itu, tim dan kerjasama tim merupakan bagian integral dari cara kerja di berbagai bidang organisasi, sektor, dan lingkungan budaya. Memanfaatkan sinergi atau potensial kinerja tinggi yang ada dalam tim multikultural dapat menghasilkan pendekatan yang lebih kreatif untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Berarti bahwa kita perlu menyempurnakan pemahaman kita tentang faktor dan proses yang berkontribusi untuk menciptakan sinergi dan membuat tim yang efektif. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Irin Lila Pertiwi. Baik, selanjutnya tim ditetapkan. Pengertian tim dan perbedaan antara tim dan kelompok. Pengertian tim adalah suatu tim yaitu sekumpulan individu yang saling bergantung dalam tugasnya, yang berbagi tanggung jawab atas hasil, yang melihat dirinya sendiri dan dilihat oleh orang lain sebagai entitas sosial yang utuh, tertanam dalam satu atau lebih sistem sosial yang lebih besar dan yang mengelola hubungan mereka melintasi batas-batas organisasi. Kemudian, perbedaan antara tim dan kelompok. Tim adalah sekelompok orang yang bekerja sama secara terorganisir dan saling bergantung untuk mencapai tujuan bersama yang spesifik. Berbeda dengan kelompok yang anggotanya mungkin bekerja secara mandiri dengan tujuan yang kurang jelas. Tim ini menekankan kolaborasi, komunikasi intens, dan pembagian peran yang jelas. Namun, dalam tim, anggota bertanggung jawab tidak hanya secara individu, tetapi juga secara kolektif, sehingga tercipta sinergi yang positif untuk mencapai hasil yang optimal. Sementara, kelompok bisa lebih longgar dan kurang struktur
tim memiliki fokus yang kuat pada pencapaian tujuan bersama melalui kerjasama yang erat. Selanjutnya ada jenis tim. Jenis-jenis tim berdasarkan fungsi dan tujuannya. Yang pertama, tim fungsional, di mana anggotanya berasal dari bagian atau divisi yang sama. Misalnya tim pemasaran, tujuannya untuk menyelesaikan tugas rutin dalam satu bidang. Nah, dalam tim multikultural ini, penting memahami gaya kerja lintas budaya dalam fungsi tersebut. Yang kedua, ada tim proyek, di mana tim proyek ini dibentuk sementara untuk menyelesaikan proyek tertentu. Biasanya terdiri dari orang-orang dengan latar belakang budaya dan keahlian yang berbeda. Tantangan pada tim proyek ini yaitu komunikasi dan pengambilan keputusan harus inklusif. Ketiga, ada tim lintas fungsi, di mana pada tim ini gabungan dari berbagai divisi, misalnya HR, keuangan, dan IT bekerja sama. Dalam konteks multikultural, keragaman perspektif bisa jadi kekuatan. Yang keempat, ada tim virtual, di mana anggota bekerja dari lokasi yang berbeda, misalnya berbeda dalam negara atau kota lain, sering lewat online. Sangat mungkin multikultural itu sendiri. Tantangan yang ada dalam tim ini yaitu zona waktu, komunikasi nonverbal, dan bahasa. Yang kelima yaitu tim mandiri atau bisa disebut juga dengan self-managed. Itu tidak punya manajer langsung, anggota mengatur sendiri tugasnya. Hal ini cocok jika anggota punya keterampilan tinggi dan saling percaya dalam tim multikultural dan dapat perlu kesadaran akan nilai budaya masing-masing agar kerjasama tetap harmonis. Nah, selanjutnya kategori tim. Kategori tim berdasarkan komposisi budaya. Yang pertama ada tim homogen, di mana semua anggota berasal dari budaya yang sama, komunikasinya lebih mudah, tapi kurang perspektif global. Nah, yang kedua ada tim multikultural, di mana anggota berasal dari berbagai budaya atau nasionalitas. Kelebihannya yaitu ide lebih kreatif, pandangannya luas. Tantangan yang ada pada tim multikultural ini sendiri yaitu perbedaan gaya komunikasi, nilai kerja, dan cara berpikir. Yang ketiga ada tim lokal atau bisa disebut juga dengan global dan lokal. Kombinasi anggota dari kantor pusat yaitu global dan kantor cabang lokal. Penting menjaga keseimbangan antara standar global dan konteks lokal. Baik, itu tadi yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Destiana. Baik, materi selanjutnya akan saya sampaikan, yaitu pentingnya tim multikultural. Pentingnya tim multikultural yaitu kreativitas dan inovasi yang ditingkatkan. Anggota tim dari berbagai budaya seringkali memiliki cara berpikir dan pendekatan yang berbeda terhadap masalah. Perbedaan ini dapat memicu ide-ide baru dan solusi inovatif yang mungkin tidak terlintas di benak tim yang homogen. Selanjutnya, pemecahan masalah yang lebih efektif. Berbagai perspektif membantu tim untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang, mengidentifikasi kelemahan dalam pendekatan awal, dan pengembangan solusi yang lebih komprehensif dan efektif. Selanjutnya itu meningkatkan pengambilan keputusan. Tim multikultural cenderung membuat keputusan yang lebih baik karena mereka mempertimbangkan berbagai pandangan dan pengalaman, mengurangi bias dan meningkatkan objektivitas. Selanjutnya yaitu pentingnya tim multikultural dengan keunggulan kompetitif. Dalam pasar global yang kompetitif, tim multikultural memberikan keunggulan kompetitif karena mereka itu lebih memahami dan mampu melayani pasar yang beragam. Mereka dapat lebih efektif dalam pemasaran, penjualan, dan juga pengembangan produk untuk berbagai kelompok pelanggan. Selanjutnya, peningkatan komunikasi dan kolaborasi. Meskipun awalnya mungkin ada tantangan komunikasi, bekerja dalam tim multikultural mengajarkan anggota tim untuk menghargai dan juga memahami perbedaan budaya dan meningkatkan kemampuan komunikasi antar budaya dan kolaborasi yang efektif. Selanjutnya, meningkatkan keterampilan antar pribadi, berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai budaya, dan mengembangkan keterampilan antar pribadi yang berharga, seperti empati,
toleransi, dan juga kemampuan untuk membangun hubungan yang kuat dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Selanjutnya yaitu relevansi tim multikultural. Relevansi tim multikultural yaitu semakin meningkat di dunia yang semakin terglobalisasi dan terhubung. Organisasi yang beroperasi di pasar internasional atau yang memiliki basis pelanggan dan yang beragam sangat membutuhkan tim multikultural untuk mencapai keberhasilan. Di Indonesia juga dengan keragaman budaya yang etis, yang kaya, dan tim multikultural semakin relevan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Mereka juga dapat membantu membangun jembatan antar berbagai kelompok masyarakat dan mempromosikan inklusivitas dan kesetaraan. Baik, itulah materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kesimpulan pada materi kali ini ialah bab ini bertujuan untuk memperkenalkan konsep tim multikultural serta faktor-faktor mempengaruhi efektivitasnya. Berdasarkan penelitian dan praktik, model yang disajikan menjadi kerangka konseptual untuk membahas berbagai aspek tim multikultural. Dalam bab-bab selanjutnya dengan menyoroti faktor-faktor kunci di berbagai tingkatan, serta hubungan kasual di antaranya. Fokus utama pembahasan adalah faktor-faktor di tingkat tim. Meskipun aspek budaya dan efektivitas juga akan dianalisis dalam kaitannya dengan dinamika tim, selanjutnya ini akan mengeksplorasi kerangka budaya, faktor individu seperti kepribadian dan identitas. Pengembangan tim, proses kelompok, kepemimpinan, komunikasi, manajemen konflik, serta pengambilan keputusan. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.